Tahu di mata dekat di hati ya. Iya. Haleluya. Oke, selamat malam Bu Norma Pak Tirto. Bu Marta sudah bersama kita malam ini. Oke, praise the Lord. Baiklah, kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan memulai ibadah kita malam ini. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Lea Siwalete. Silakan Ibu Lea boleh menaikkan doa pembukaan ya. Ya, baik Pak Jen. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami kembali boleh diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa mujizat-Mu terjadi malam hari. Dalam nama Yesus, urapi setiap kami. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lea Siwalete untuk doa yang sangat indah malam ini. Dan mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Halo Bu Yeti. Mic bisa dibuka? Shalom. Ya, shalom. Praise Ya. God. Shalom juga Ibu Yeti. Maaf, saya nggak pakai baju hitam karena lagi di rumah makan Korea di Blitar. Oh, oke. Oke, sing papa Bu Oke. Yeti, sing Ya. papa. Oke, silakan Bu Yeti. Rumah makan Korea ini. Oke, sip. Ya. Jadi bersama Ci Among yang Ci kemarin Among. ulang tahun yang Ya. ke-73 Wow, luar biasa. dan Oke. juga sama tamu saya dari Singapura, Ibu Ci Yolanda. Yolanda. Oke, mana Ci Yolanda sama Ci Among mana? Ya. Itu. Terima kasih. Oke. Sekarang kita pembukaan ya. Tadi sudah doa pembukaan. Silakan Ibu Yeti bisa memperdengarkan siapa yang bertugas ya di malam hari ini. Saya sudah kirim ke Ya, maaf terlambat. Ya. Oke, sebentar ya. Haleluya, praise the Lord. Ya. Oh. Baik, yang lain mic-nya bisa tolong dimatikan. Dan yang bertugas saja yang mic-nya dinyalakan ya. Oke. Praise the Lord. Ya, Ibu Yeti tadi sudah saya kirim ke Ibu Yeti. Ya. Bisa dilihat sebentar. Sudah ini. Ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya, shalom. Oke. Ya, sini ada ya. Terima kasih. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom. Ya. Selasa tanggal 27 Mei tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 20 PM Hong Kong dan pukul 13.00 PM Jerman, Nederland. Host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Worship leader Ibu Lea Pak. Ya ini sebetulnya Ibu Lea Siwalete. Ya. Ya. Dan pembicara Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Pengumuman Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Oke. Dan 7 selesai. Ya. Saya kembalikan pada Bapak Pendeta John Sarbunan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri ya.
Oke, tadi sedikit untuk ini diralat, untuk yang pengumuman nanti itu adalah Ibu Nina Armedi ya. Oke, Shalom Bu Jajuk sudah bersama kita malam hari ini, dan semuanya orang-orang yang luar biasa. Mari kita akan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oh, satu pujian yang luar biasa membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama ya. Ya Yesus. Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Engkau Yesus Tuhan yang layak terima penyembahan kami. Kami datang hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Bagimu segala penyembahan kami ya Tuhan. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah.
berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yang layak disembah, yang layak disembah. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Oh, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati.
Mari angkat penyembahan bagi Tuhan. Semua menyembah Dia. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah penyembahan umat-Mu, di tengah penyembahan kami. Hanya Kau pribadi yang layak terima pengagungan, yang layak terima penghormatan, yang layak terima segala pujian dan kemuliaan. Ku menyembah-Mu ya Tuhan, ku menyembah-Mu ya Bapa. Nyanyian dari hatiku, nyanyian dari hidupku, nyanyian dari setiap melodi yang dipersembahkan kepadamu, menjadi penyembahan yang menyenangkan hatimu, yang menyukakan Engkau Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya, haleluya, bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Ku angkat tangan menyembah, ku angkat suara memuji Engkau. Dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan, kami dengan segenap hati mengangkat tangan menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kami datang membawa korban pujian kami kepadamu. Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan. Ini hidup kami, ini hatiku, ini jiwaku, ini penyembahanku, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Kau dengar setiap pengakuan umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun Engkau sedang menyembah, nikmati Tuhan. Dan biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku ingin selalu. Menikmati
hadirat, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi nyatakan sama-sama, ku ingin selalu menikmati hadirat, biarkan rohmu sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi sama-sama, ku ingin selalu menikmati hadirat, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Nyatakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bersamamu, bersamamu, bersamamu dalam hadiratmu, dalam hadiratmu. Oh, Mari angkat suara kita sembah dia, nikmati Tuhan. Indah dalam hadiratmu. Jangan ada yang terlewatkan malam hari ini. Oh, kamu. Hidupku di dalam-Mu ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Ada tangan Tuhan yang sedang menjamah dan melawat umat-Mu. Yes Lord. Kami tahu Engkau ada di tengah kami hari ini. Kami tahu hati-Mu di tengah kami Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau angkat kedua tangan kami malam hari ini sama-sama di hadapan-Mu. Hidupku ada dalam-Mu, tenangkan hatiku. Kau pun ada di dalam, kuasai hidupku. Hidupku ada dalam-Mu, tenangkan hatiku. Dan kami tahu Kau pun ada di dalam kami Tuhan. Kuasai hidup kami. Kuasai hidup. Sekali lagi angkat suaramu sama-sama. Hidupku ada dalam-Mu, hidupku ada dalam-Mu, dalam-Mu, tenangkan hatiku. Kau pun ada di dalamku. kuasai hidupku. Kuasai hidup. Yuk angkat dua tangan sama-sama lagi katakan, hidupku ada dalam-Mu.
hidupku ada dalam-Mu. Tenangkan hatiku, Kau pun ada di dalamku, kuasai hidupku, tak gagal genapi janji, tak mampu melangkah tanpamu. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan. Malam hari kami sama-sama nyatakan pengharapan kami tak pernah hilang. Harapan tak hilang. Oh, tak gagal genapi Janji sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. tolong Tanmu Kau Bapa-Ku yang setia, sertai-Ku selama. sekali lagi sama-sama katakan, tak dapat menjauh dari-Mu, tak mampu melangkah tanpa-Mu. Kau sumber kekuatan, pengharapan tak hilang, tak gagal genapi janji-Mu. Dia tidak pernah gagal. Tak terlambat Pertolongan-Mu, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, sertai. Mari biar jemaat Tuhan sendiri angkat suaramu, katakan, tak dapat menjauh dari-Mu, tak mampu melangkah tanpa-Mu. Kau sumber kekuatan, pengharapan tak hilang. Yes. tak gagal genapi janji-Mu. Tak terlambat pertolongan-Mu. Kau Bapa-Ku Dia yang punya Bapa yang setia. setia, sertai-Ku selama. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Angkat dua tangan sama-sama malam hari ini di hadapan Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti. Lagi sama-sama katakan, kerajaan-Mu datanglah. Yes. Kerajaan-Mu datanglah, Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti. Mari sepakat sama-sama, muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, yes, penguasa di udara. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja.
sekarang. Kemuliaan kuasanya. Yuk sepakat sama-sama. Kerajaanmu, kerajaanmu datanglah. Kehendakmu Satu hati sepakat kami berdoa bersama-sama. bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadi Di bumi seperti di surga. bumi seperti Sekali lagi sama-sama, kerajaanmu datanglah. Kerajaanmu datanglah. kehendakmu jadi Yes, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah. kehendakmu jadi Jadilah di bumi. Ayo lagi sama-sama. Muliakanlah. Muliakanlah Raja. Raja. Penguasa di udara. Satu hati kami nyatakan sama-sama. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja. Raja. Penguasa di udara. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kerajaanmu datang, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi. Di bumi seperti, sama-sama katakan, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di, sekali lagi sama-sama katakan, di bumi seperti di surga. Boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Praise God. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati kita semua ya. Kita menikmati hadirat Tuhan malam ini indah sekali, dan kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan akan disampaikan malam ini. Haleluya. Oke. Saya ingin tahu malam ini Ibu Jajuk ada di mana? Bu Jajuk ada di jalan apa masih sudah di rumah? Oh ya Pak John, ada. Enggak Pak John. Bu Jajuk di jalan apa di rumah, Bu? Iya. Enggak di rumah, saya di atas Pak John. Oke, baiklah. Kita Ya. akan sama-sama ya mendengar firman Tuhan malam ini. Oke, saya rindu supaya Bapak Ibu buka hati ya. Malam ini kuasa Tuhan akan bekerja menjamah kita sekalian. Dan nanti malam ini doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Oke, saya lihat Bapak Frans Angki ada di sana. Silakan Pak Frans Angki berdoa dulu sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom. Ya, shalom. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, Bapak telah mengumpulkan kami saat ini di rumah masing-masing ya Bapak. Melalui Zoom ini ya Tuhan Yesus, Bapak berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Biarlah Bapak mau satukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak, untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak urapi PS John Sarbunan Tuhan, bersama kami semua yang hadir saat ini ya Bapak, untuk memberitakan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman kehidupan-Mu ya Bapak. Tanamkan dalam kehidupan kami ya Bapak kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus pada saat ini ya Bapak.
Diamkan semua roh-roh yang lain Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan mau mengaum di pikiran kami. Di dalam tiap ruang-ruangan kami ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih. Bapak berkati saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada malam gerakan mereka Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan Yesus, layakkan kami Bapa untuk mendengarkan akan firman ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Inilah doa sembah kami kepadamu ya Bapa. Haleluya, amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Pak Frans Angki, Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya. Kembali kasih Pak John. Oke, sama-sama. Baiklah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan malam ini firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Ibu Rosalin, orang tua kita yang ada di Surabaya. Kepada Ibu Rosalin, dipersilakan Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Oke. Malam ini kita akan lihat dulu. Oke. Ya. Oke, malam ini Bisa dibesarkan sedikit, Pak John. kurang besar ya suaranya. Enggak, maksudnya tulisannya, Pak John. Oh, tulisannya. Oke, baik. Saya besarkan ya. Ya, memang kalau kecil dilihatnya kurang jelas ya. Oke. Segini cukup? Cukup ya? Mantap, mantap. Oke. Pas Pak John, pas. Nah, malam ini kita akan merenungkan sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan dalam harta rohani ya. Oh, sebetulnya ini belum ini. Ini besok pagi. Harta rohani, sorry. Ya. Pak John, Ya, serial 319 apa 320 Pak John? serial 319 malam Ya. ini. Oke, Oke ya, sudah siap ya? siap. Oke. Tema kita malam ini yaitu kemuliaan Allah dalam harta rohani ya. Harta rohani. Harta rohani. Oke. Ya, harta rohani, mantap. Harta rohani ya. Oke, saudara punya harta, itu harta jasmani, harta materi, harta keuangan ya. Itu harta Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, Tuhan ingin juga engkau memiliki harta rohani. Itu penting sekali ya. Amin. Dan harta rohani ini dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan. Dimiliki oleh seorang imam yang memberikan harta rohani bagi saudara sekalian. Amin. Oke. Nah, kita akan pelajari ini ya. Dan saya rindu sekali malam ini saudara-saudara akan lihat satu ayat firman Tuhan. Kita akan lihat ya tentang harta rohani ini, saudaraku. Ya, saya coba ambil satu ayat ya di dalam renungan kita malam hari ini. Gede banget Pak John. Ya, bagaimana Gede. Pak? Ya. Oke. Ya, satu ayat firman Tuhan, Ibu Rosalin, tolong perdengarkan. Iya. Ya, di dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayat 27 ya. Oke. Iya, Roma 15 ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta, naik Pak John? Ya. Dengan harta duniawi mereka. Ya. Amin. Amin ya. Oke, jadi di situ ada harta rohani ya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat ini, keputusan itu memang telah mereka ambil. Oke, saya coba nanti netralisir dulu. Yang lain harap mic dimatikan dulu sebentar, kecuali yang bertugas ya. Oke. Oke, saya ulangi ya.
Roma 15 ayat 27 berkata, keputusan itu mereka telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban. Perhatikan, itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani, bangsa-bangsa lain itu bangsa-bangsa yang di luar umat Tuhan, bangsa non-Yahudi ya, saudaraku. Mereka telah beroleh bagian dalam harta rohani, ya, harta rohani orang Yahudi. Itu bangsa pilihan Allah, saudaraku, ya, umat kesayangan Tuhan. Saudaraku, harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya menyampaikan tentang harta rohani, saudaraku, ya. Harta rohani siapa yang memilikinya, saudaraku? Itu dimiliki oleh orang-orang yang menjadi pilihan Allah, ya, orang-orang kudusnya Tuhan. Dan mereka dipersiapkan Tuhan untuk memberkati orang-orang lain umat Tuhan dengan harta rohani yang mereka miliki, ya. Firman Tuhan itulah harta rohani yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Itu dia memberkati jemaatnya dengan harta rohani, ya, dengan firman Tuhan. Dan tadi dikatakan dalam ayat tadi, bangsa-bangsa lain juga itu mereka memberkati, ya, umat pilihan Allah dengan harta duniawi mereka, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bagi kita sekalian pada malam hari ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam harta rohani? Ada. Ada, pasti ya, Ada. saudaraku. Kalau harta rohani itu pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu bagaimana dengan harta duniawi, saudaraku? Ya, harta materi, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak. Sudah tentu tidak akan ada. Kenapa? Karena seringkali gara-gara harta ini, harta duniawi, harta materi, harta keuangan, orang ini saling berebut. Orang saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Kenapa? Karena yang mereka kejar itu adalah harta duniawi. Ya, saudaraku. Harta materi, harta keuangan, saudaraku. Jadi enggak peduli. Lu punya, gua sikat. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang terjadi di hari-hari ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan ingin sebelum engkau memiliki harta duniawi, harta materi, harta bendawi, ya, harta keuangan, engkau utamakan dulu harta rohani. Ada orang yang kelihatan sukses, ya, mengejar harta bendawi, harta duniawi, harta materi. Dapat sih dapat. Tapi dia lupa akan mengejar harta rohani, suatu. Sehingga dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan kebahagiaan, dia kehilangan suatu sukacita, dia kehilangan ketenangan batin. Nah, hari ini Tuhan ingin memberkati kita sekalian dengan harta rohani, ya, melalui hamba Tuhan. Katakan amin, ya. Oke. Saudara-saudara, dan kita dapat pelajari hal ini dalam Injil Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai dengan 27, ya. Oke. Dan dari ayat-ayat ini akan sangat menggembirakan hati kita sekalian. Kenapa? Karena dari ayat ini akan kita temukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani, ya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di situ, ya. Kemuliaan Allah dalam harta rohani. Mari kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani. Mari kita lihat ciri yang pertama. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Dia mengerti kapan? Dia mengerti sekarang. Bilang sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu minggu depan. Bilang sekarang. Waktunya kapan? Bilang sekarang. Amin. Saudaraku, kenapa harus sekarang? Karena ini cepat-cepatan. Siapa yang cepat dia dapat. Kalau engkau tidak mengerti sekarang, maka sesuatu yang buruk akan datang mulai membuat saudara tambah hari tambah tidak mengerti. Membuat saudara tambah hari tambah tidak paham. Membuat saudara tambah hari tambah akhirnya saudara tidak bisa menangkap apa-apa yang Tuhan bisa berikan. Ya, Tuhan ingin engkau mengerti sekarang. Sekarang apa, saudaraku? Saatnya ke tempat kudus. Ke tempat kudus itu di mana? Di Yerusalem. Untuk apa? Dia membawa bantuan ke orang kudus. Mari kita lihat, ya. Roma pasal 15 ayat yang ke-25.
Ya, Roma 15 ayat ke-25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Amin. Ya, pas itu Pak John. Yang kedua sekarang Pak John. Gangguan sinyal. Maaf, mic saya ketutup ya. Oke, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perlu mengerti dulu. Mengerti sekarang saatnya ke tempat kudus. Ke tempat kudus itu di mana? Di Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Karena di Yerusalem, di sana ada Bait Allah, tempat umat Tuhan berkumpul. Untuk mereka datang, mereka beribadah, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, dan di sana di Bait Allah ada imam-imam Tuhan, hamba Tuhan yang melayani saku. Jadi ini ceritanya, Paulus ini dia membawa bantuan. Bantuan ini sumbangan dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Makedonia dan di Akaya, ya saudaraku. Padahal kalau kita lihat ya, jemaat di Makedonia itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang berduit, bukan orang-orang behave, tapi orang-orang yang miskin secara ekonomi, secara keuangan, secara materi. Mereka miskin, jemaat di Makedonia. Tapi mereka kaya dalam hal apa? Dalam hal kasih, dalam hal memberi. Mereka kaya, saudara. Jadi apa yang menjadi sumbangan-sumbangan mereka, mereka kumpulkan dan mereka kirim ke Yerusalem. Nah, Rasul Paulus ini dia bertugas untuk membawa sumbangan dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Makedonia dan Akaya, membawa sumbangan itu ke Yerusalem, ya. Jadi ini saudaraku. Yang pertama yang Tuhan mau, saudaraku, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani, dia adalah orang yang mengerti. Katakan mengerti, ya. Dia mengerti sekarang saatnya ke tempat kudus. Bilang sekarang ke tempat kudus. Amin ya. Seperti kita datang beribadah malam ini, saudaraku. Itu tempat kudus ya. Kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan hamba Tuhan, kita bertemu dengan umat Tuhan malam ini. Kita ke tempat kudus, terus bawa bantuan ke orang kudus. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ini yang pertama ya. Mari kita lihat ciri yang kedua. Siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani? Yang kedua, dia adalah orang yang menyumbangkan. Menyumbangkan apa, saudaraku? Dia menyumbangkan sesuatu pada orang miskin, ya. Orang miskin itu perlu dibantu, ya. Menyumbangkan sesuatu pada orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem. Nah, rupanya di Yerusalem tempat kudus umat Tuhan berkumpul. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Rupanya ada orang-orang miskin yang mereka juga perlu dibantu untuk mendapatkan bantuan, saudaraku. Sumbangan itu, ya. Mari kita lihat Roma pasal 15 ayat 26. Ya, Roma 15 ayat yang ke-26. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Amin. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau mengerti tentang rahasia ini, Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah miskin, ya. Engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena engkau tahu memberkati orang kudus, saudaraku. Saya masih ingat janda miskin di Sarfat. Namanya janda miskin, saudaraku. Dia nggak punya apa-apa lagi. Hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan itu hanya untuk bisa mereka olah, dia bersama dengan anaknya, buat roti,
Dan ketika mereka makan roti, rotinya habis, besok tidak ada makanan alias mereka mati. Mati apa? Mati kelaparan. Kalau sudah mati kelaparan, maka mereka akan mati secara benar-benar mati yang sesungguhnya, ya. Saudara kasih Tuhan, ini yang terjadi. Ibu janda miskin ketika didatangi oleh hamba Tuhan Elia. Pada waktu itu Sarfat dilanda oleh kekeringan, saudaraku, ya, terjadi kelaparan hebat. Dan Tuhan utus Nabi Elia ke sana. Ke Sarfat ada seorang ibu janda yang miskin. Tapi luar biasa ibu janda meskipun dia miskin, tapi dia punya harta yang dia miliki, yaitu apa? Kasih. Dia suka memberi, saudaraku. Dia tidak keberatan, saudaraku. Ketika hamba Allah berkata, "Ibu, buat dulu roti untuk saya, dan setelah itu ibu buat untuk ibu dan anakmu." Dia tidak protes, dia tidak keberatan. Dia lakukan, saudaraku, dengan iman, dengan segenap hati. Dan Alkitab berkata, rupanya janda miskin ini di Sarfat. Tidak disebutkan namanya siapa. Tapi ini dia mewakili kita semua, saudaraku. Dan Alkitab berkata, tepung gak pernah habis dalam gentongnya itu, dan minyak gak pernah kering di dalam buli-buli botolnya itu. Selalu ada persediaan, seberapa yang dia ambil, tepung itu Tuhan munculkan lagi, Tuhan gantikan lagi. Minyak yang dituangi, seberapa yang dia tuangi, itu juga Tuhan gantikan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan engkau takut memberikan saudaraku yang terbaik bagi Tuhan. Karena justru disitulah cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Katakan amin, ya. Oke, kita akan lihat saudaraku. Yang ketiga, kemuliaan Allah dalam harta rohani. Nah, siapa dia? Orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam harta rohani. Ini penting. Yang ketiga, dia adalah orang yang memberkati. Dia memberkati siapa, saudaraku? Dia memberkati orang kudus dengan harta materi. Karena apa, saudaraku? Karena dia telah menerima harta rohani. Mari kita lihat, ya. Roma pasal 15 ayat 27. Ya, Roma 15 ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, ya. Jadi memberkati orang kudus dengan harta materi yang engkau miliki karena engkau telah menerima harta rohani, ya. Menerima harta rohani dari hamba Tuhan yang mengajarkan saudara tentang firman-firman yang benar, firman-firman yang menguatkan hatimu di saat hatimu lemah, memberikan engkau penghiburan di waktu engkau susah dan sedih, memberi engkau pengharapan di waktu engkau putus asa, memberikan kekuatan di waktu imanmu sedang goyah. Saudaraku, lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dan firman ini adalah makanan rohani bagi saudara-saudara sekalian, ya. Jadi hamba Tuhan memberkati saudara-saudara dengan firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan secara finance, secara keuangan, ekonomi, juga saudara memberkati hamba Tuhan, itu tidak salah, ya. Jadi saling memberkati, saudaraku. Seperti bangsa-bangsa di luar Yahudi, orang-orang di luar Yahudi seperti Makedonia dan Akaya, jemaat-jemaat Tuhan ini, mereka memberkati orang-orang kudus di Yerusalem, saudaraku, dan Paulus pergi membawa sumbangan mereka itu, saudaraku. Ya, sehingga orang-orang kudus di Yerusalem, mereka bisa survive, mereka bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Saudara, ini penting, ya. Dan saudara-saudara, kalau engkau mau diberkati, ini ada satu pernyataan yang luar biasa. Ada seorang yang menulis demikian, saudaraku. Dia bilang begini, bless me and my God bless you, ya. Berkat artinya berkati saya dan Tuhan Allahku yang aku layani memberkatimu. Seperti ibu janda miskin itu, saudaraku. Dia tahu memberkati hamba Tuhan Elia, sehingga Tuhan yang Elia layani memberkati ibu janda miskin itu, saudaraku. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, berkat memberi lebih besar daripada menerima, ya. Berkat memberi lebih banyak dari engkau menerima. Berkat memberi lebih melimpah dari engkau menerima. Kita terima berkat, kita sudah senang, saudaraku. Senangnya luar biasa. Apalagi kalau kita yang memberi kepada Tuhan, wow, itu berkatnya lebih besar, lebih banyak, lebih melimpah. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan malam ini? Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Saya percaya semua hasil pekerjaan bisnismu diberkati Tuhan.
Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, tidak ada yang gagal, tidak ada yang mengalami boncos di dalam bisnisnya. Kalau engkau mengerti rahasia ini, suaku. Engkau mengerti bahwa hamba Tuhan memberi engkau harta rohani, sehingga akhirnya imanmu bertumbuh, dan akhirnya rohmu jadi kuat, membuat engkau makin cinta Tuhan, membuat engkau mengerti tentang keselamatan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau memberkati hamba Tuhan, sehingga engkau juga diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Ini suaku. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasilnya yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ini luar biasa ya. Saudaraku, dia mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Jadi jemaat Makedonia dan Akaya, walaupun jemaat Makedonia orang-orang miskin, mereka tahu memberkati orang-orang kudus di Yerusalem, dan Paulus pergi membawa sumbangan itu pada mereka ya. Dan Paulus menjadi berkat ya melalui orang-orang kudus ini. Mari kita lihat ya dalam Roma pasal 15 ayat 25. Roma 15 ayat 25, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Amin. Amin ya. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke mana? Ke Yerusalem untuk mengantarkan apa, saudaraku? Mengantarkan bantuan. Berarti ada yang memberikan bantuan, sumbangan. Kepada siapa? Kepada orang-orang kudus. Nah, saya percaya jemaat Makedonia, jemaat di Akaya, mereka tidak habis berkatnya. Tuhan memberkati mereka luar biasa. Ya, kesaksian seorang hamba Tuhan pada waktu dia bercerita beberapa tahun sebelum dia melayani Tuhan, saudaraku. Itu ada beberapa orang kudus, hamba Tuhan datang ke rumah orang tuanya. Dan orang tuanya menyambut hamba Tuhan dengan baik, dikasih makan, saudaraku, dijamu, dan setelah itu ketika hamba Tuhan mau pulang, saudaraku, mereka memberkati hamba Tuhan itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang ditabur oleh keluarga ini? Suatu hari anaknya ini menjadi seorang hamba Tuhan, ya saudaraku. Dan ketika dia menjadi hamba Tuhan, memang awal mula dia mulai merintis jemaat susah payah. Tapi dengan berjalannya waktu, apa yang ditaburkan oleh orang tuanya kepada hamba-hamba Tuhan, Tuhan ingat kepada apa yang orang tuanya tabur. Maka saudaraku, hamba Tuhan ini diberkati Tuhan luar biasa, saudaraku. Ya, secara keuangan, ekonomi, materi nggak kurang-kurang, saudaraku. Nah, itulah janji Tuhan digenapi. Orang yang menabur pasti menuai. Berapa kali lipat menuai? 30 kali lipat, berapa kali lipat? 60 kali lipat, berapa kali lipat? 100 kali lipat, ya. Wow, luar biasa. Kita dengarkan kesaksian Ibu Ong Gio Kim. Dia bercerita tentang tacinya. Saudaraku, suka menabur. Dan luar biasa pada waktu dia sakit, saudaraku, berapa tahun yang lalu. Saudara kasih Tuhan dalam keadaan kritis. Tapi akhirnya Tuhan menolong, saudaraku. Sehingga orangnya masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Kita akan doakan ya. Kakak dari Ibu Ong Gio Kim, namanya Ibu Si Swelian ya. Kita doakan beliau supaya Tuhan terus menjaga, melindungi beliau ya. Sampai pada saatnya, saudaraku. Semua ada waktu-waktunya ya. Karena itu hidup ini sebuah kesempatan, Bapak Ibu. Untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia beri sumbangan kepada orang kudus di Yerusalem. Jadi, saudaraku, dia punya tindakan nyata untuk memberi sumbangan kepada orang kudus di Yerusalem. Ya, mari kita lihat Roma 15 ayat 26. Ya, Roma 15 ayat 26. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Amin. Amin. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu kaya. Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya, dia ciptakan semuanya, saudaraku. Ya, di dalamnya itu ada emas, ada apa lagi, saudaraku? Ada batu bara, ada solar, saudaraku. Ya, ada berlian, ada permata, semua dia punya, saudaraku. Dia punya segala sesuatu, melimpah sekali. Dan dia memang tidak butuh uang kita, dia nggak butuh, saudaraku, harta kita. Dia hanya butuh hati yang mengasihi Tuhan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, yang namanya pekerjaan Tuhan itu butuh, ya, butuh dukungan dana, saudaraku. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara sempatkan saksikan sendiri, setiap kali ibadah Zoom, ya, itu tampilan di depan layar monitor sering berapa kali terputus, ya. Oleh karena alat yang memang lagi trouble. Dan puji Tuhan, Ibu Ong Gio Kim dengan teman-teman, mereka punya inisiatif untuk mengumpulkan sumbangan, ya, sehingga alatnya bisa dibeli
Oleh karena apa? Bapak Ibu semua ambil partisipasi sehingga mendukung pekerjaan Tuhan sehingga malam ini saudara-saudaraku tampilan untuk materi tidak putus-putus lagi ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, inilah kerjasama yang baik. Hamba Tuhan memberkati saudara-saudara dengan firman Tuhan, nah saudara-saudara pun memberkati hamba Tuhan dengan pelayanannya ini sehingga semua bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ke depan kita akan lakukan yang terbaik lagi bagi Tuhan, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Oke, yang ketiga yang terakhir saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima harta rohani dan kemudian dia memberi harta materi kepada imam Tuhan, yaitu kepada orang kudus ya, yang melayani Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal 15 ayat 27. Ya, Roma 15 ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati dengan makanan rohani, dengan harta surgawi, ya, harta rohani dari hamba Tuhan. Maka Alkitab berkata apa? Maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi. Maksudnya orang-orang kudus ini dengan harta duniawi mereka. Saudara, engkau memberi kepada Tuhan, jangan takut miskin. Justru Alkitab berkata dalam kitab Amsal, ada orang yang menyebar harta, tapi selalu bertambah kaya. Namun satu sisi ada orang yang menghemat secara luar biasa. Hemat, eman, tapi selalu kekurangan. Ya, kalau matematika dunia, kalau orang mengeluarkan sesuatu, itu pasti berkurang. Ya, orang boros pasti dia akan bangkrut, ya, miskin. Tapi kalau matematika Allah, justru orang menabur, dia akan menuai kembali 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat ya. Itu luar biasa, bahkan berkat memberi lebih besar, lebih banyak, lebih melimpah dari berkat menerima suatu ya. Saudara, saya percaya ketika kita mengerti rahasia ini, wow, dahsyat. Saya percaya tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi boncos, kebocoran di mana-mana. Tuhan proteksi kita semua ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua dan kita akan berdoa dulu ya, saudaraku. Ya, Pak Fransangki. Tadi hasilnya 26 apa Pak John, orang percaya? Yang 3 itu loh Pak John. Oh, ada yang ya. Oke, mungkin saudara belum catat ya. Oke, ini Firman, yang ketiga ya. Ya, Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saya ulangi ya. Dia menerima harta rohani ya, yaitu firman Tuhan ya, dari hamba Tuhan. Dan kemudian dia beri harta materi ya, harta duniawi kepada imam Tuhan, yaitu hamba Tuhan yang melayani. Jadi ini orang bilang take and give ya, saudara. Saudara punya kewajiban untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara punya hak untuk mendapatkan firman Tuhan yang banyak, karena Alkitab berkata di mulut seorang imam itu ada pengajaran-pengajaran firman. Dan banyak orang menantikan pengajaran-pengajaran firman dari mulut seorang imam ya. Seorang imam itu memang Tuhan siapkan dia untuk memberkati jemaatnya dengan firman Tuhan. Nah, jemaat diberkati, mereka juga kembali memberkati orang kudusnya, hamba Tuhan, pemimpin rohaninya juga dengan harta duniawi mereka ya. Jadi saling memberkati. Bless me and my God bless you ya. Ini kata-katanya demikian. Bless me and my God bless you. Oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita bersyukur sekali bahwa ibadah Zoom ini selaku ya, ini selaku untuk 1 bulan, yaitu biayanya sekian. Nah, ini ternyata sudah ada yang memberkati kita selaku. Dia bayar selama 1 tahun. Dan saya percaya orang yang menabur ini tidak akan pernah kekurangan, diberkati Tuhan luar biasa. Amin ya. Kemarin juga kita mendapatkan 1 alat untuk ini juga bisa membantu untuk mendukung kita juga dari rekan kita juga, puji Tuhan. Dan 1 alat yang kemarin agak sedikit trouble, jadi putus ya, kemudian nyambung. Nah, ini sudah lihat tidak putus lagi ya, karena alatnya sudah dibeli. Nah, ini karena kerjasama, jadi kita saling memberkati. Oke, Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua ya. Dan mari kita akan berdoa dulu malam hari ini. Dan malam ini Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo, apakah masih ada di sana? Akan berdoa buat firman Tuhan malam ini ya. Ya, Pastor John. Ya, terima kasih Bu Ong. Ya.
Ya mari, shalom. Ya, shalom. Malam mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu petang malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman memberkati kami. Amin. Dan kami memberkati Tuhan. Orang-orang yang tidak mampu ya Ya, Tuhan. Yesus. Orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu berlimpah-limpah Amin. buat anak-anak-Mu yang di Zoom ini ya Tuhan. Oh Tuhan, ini semua Tuhan, perintah-Mu ya Tuhan, dan Ya, Yesus. firman-Mu yang begitu indah buat kami. Biarlah Tuhan Engkau lawat kami Tuhan malam ini satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Ya, Tuhan Yesus. Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau memberi kelegaan ya Bapa. Yang susah Engkau beri penghiburan ya Bapa. Oh ya Tuhan, yang kekurangan Engkau mencukupkan. Tuhan, juga Tuhan, yang sudah jauh daripada Engkau Tuhan, Engkau panggil mereka datang kembali untuk memuji, mendengarkan firman-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Ya, Kami Yesus. percaya ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami anak-anak-Mu yang mendengarkan malam ini ya Tuhan. Biarlah kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menjamah kami anak-anak-Mu yang berbeban Ya, berat. Yesus. Tuhan, apapun yang tidak mendapatkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan, yang pekerjaannya sepi ya Tuhan, Engkau akan menambah Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang membukakan ya Tuhan, tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Amin. Engkau yang membukakan pintu-pintu yang sudah tertutup ya Tuhan. Kalau Engkau sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa Yes. menutupnya ya Bapa. Amin. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan sangat besar buat kami. Tuhan, kami belum dapat membalas cinta dan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Sedikit pun belum kami bisa membalas Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus, kami minta pimpinan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu Engkau kuatkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkaulah penolong kami satu-satunya, yaitu Roh Kudus ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, tidak ada yang lain ya Tuhan. Oh Tuhan, yang kami sembah hanya kepadamu. Dan kami hanya berharap dan percaya kepadamu. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada barang yang tidak mungkin ya Bapa. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu itu Engkau sendiri ya Tuhan. Yang menuntun jalan-jalan kami ya Tuhan. Di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Supaya hidup kami selalu boleh berlayak dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tersimpan di dalam hati kami yang paling dalam. Dan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Biarlah keluar masuk kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang di Zoom ini Tuhan. Tudungi dengan tiang api dan tiang awan. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Berkati rumah tangganya satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu ya Tuhan. Engkau yang menilik hati Ya, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami tidak sebutkan nama satu persatu, tapi kami, Tuhan, Engkau sudah tahu ya Tuhan, apa yang mereka Tuhan belum meminta dan mereka memintanya ya Tuhan. Engkau sudah menggenapi semuanya ya Tuhan. Engkau sudah memberikan semuanya kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak cucu, juga mantu, Tuhan semuanya rumah tangganya satu persatu. Ya, Berkati Yesus. di dalam pekerjaannya, usahanya Engkau berikan berhasil dan sukses. Amin. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami Tuhan malam ini. Biarlah mujizat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami boleh Tuhan bersaksi bahwa Engkau Allah kami yang heran. Ya, Yesus. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkaulah Tuhan perisai kami dan Engkaulah benteng hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Yang kami sembah di kolong langit pun tidak ada yang lain. Hanya Engkaulah satu-satunya Ya, penolong Yesus. kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan
Doa-doa kami ini yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ini Tuhan hanya di dalam hadirat Engkau. Dan kami berdoa pada jam petang malam hari ini dan hamba mengucap syukur hanya di dalam nama satu nama yang berkuasa dan nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Ong Giokim buat doa yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berkati Ibu Ong ya. Dan malam ini, baiklah saudara-saudara sekalian, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini yang ada di Kota Blitar ya. Oke, dan terima kasih Bro Salim telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini dan Pak Frans Angki yang sudah berdoa ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya, kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini. Apakah ada di sana? Oke, baik. Ibu Joyce Putirai akan menaikkan doa profetik dan semua kita akan mengaminkan dengan berkata I receive. Pada Ibu Joyce Putirai dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan I I receive. receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan Yes. kemanusiaan. Semua sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive.
Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan. Tuhan Yesus Ya, memberkati. terima kasih. Silakan Bu Yeti. Oke, baik. Bisa Yeti dibuka nggak- mic-nya? Ya. Oke, baiklah. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman dan malam ini pengumumannya akan diwakili oleh Ibu kita ya, Ibu dari Papua, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Dipersilakan Bu Weli. Ya, baik Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa. Mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom, live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Ibu Indriani, Jalan Perum Merpati, Kehutanan, Sedati, Sidoarjo, Baratnya, Hotel Sinar Juanda, Sedati. Ngantuk? Sudah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiwati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya, happy birthday Mei 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 31 Mei 2024 Bapak Yosef Balubun, Bandung. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiwati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Memberkati Bu Weli. Amin, Bapak Pendeta. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, saya ingin cek dulu ke Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Boleh tahu Ibu Nini kapan berangkat? Oh ya Pak John, nggak tahu, saya belum tanya Pak John. Sebentar Oke. saya tanyain ya. Ya, nanti kita dukung dalam doa Bentar, ya, Pak supaya John. semua dilancarkan. Ya. Berangkat kapan?
Tanggal 1 apa Mas? Tanggal 1 Mei loh katanya. Tanggal 1 Mei 1 Pak. Juni. 1 Juni katanya Pak John. Eh, Ini 1 Juni. Juni. Oke, ya, Hari Kesaktian Pancasila. Oke. Kita doakan ya. Baik, Pak. Pancasila. Ya, terima kasih Bu Jajuk untuk infonya. Iya, sama-sama Ya, Pak kita John. doakan ya, semuanya dilancarkan Tuhan. Dan juga rencananya Bu Rosalin, orang tua kita akan berangkat pulang ke Jerman pada bulan Juli ya. Namun sebelum mereka Agustus, pulang, Pak John. itu juga ada, Agustus. oh Agustus ya, Bros Ya. berangkat Agustus ya. Iya, tanggal Oke. 5. Ya, karena nanti tanggal 17 Agustus itu ada acara pernikahan putrinya Ibu Shirley ya. Kita doakan supaya semua Ya. dilancarkan Tuhan. Orang tua Nggak kita, apa-apa tuh, doa. ya, orang tua kita boleh berangkat dengan selamat. Dan Bapak Ibu sebelum mereka pulang, kita akan sama-sama untuk membuat satu acara ya. Doakan untuk acara retreat. Ya, kita akan adakan pada bulan Juli. Dan biayanya per orang sangat-sangat murah ya. 250.000 per orang. Jadi Bapak Ibu mulai kumpulkan dana, mulai nabung ya. Bapak Ibu sekalian ya, tadi kita sudah belajar ya tentang bagaimana jemaat di Makedonia, Akaya mereka kumpulkan ya dana itu ya sehingga mereka bisa memberkati pekerjaan Tuhan ya, saudaraku. Pak John, Ya, gimana Pak Fransangki? lokasinya di mana Pak John? Lokasinya ada satu tempat di daerah Pacet Mojokerto ya. Mojokerto. Ya. Dekat Pak John Itu, itu ya. ya. Kemarin orangnya sudah ketemu dengan kami dan memang dia punya view-nya bagus, ada air mengalir ya, ada sungai di situ dan memang pemandangannya asri ya, Bapak Ibu. Yang Jadi punya orang doakan, Kristen juga Pak John. punyanya orang Kristen, itu kepala rumah sakit di Malang kalau nggak salah. Betul ya Bu Rosalin ya? Iya. Rumah sakit ya, dikelola oleh adik iparnya. Jadi kita doakan ya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi puji Tuhan, kita akan saling memberkati dan di sana kita akan mendapatkan banyak lawatan Tuhan, pengurapan Roh Kudus ya. Kita rindukan sebelum orang tua kita pulang ke Jerman, karena pada bulan Juli itu ulang tahun pernikahan mereka ya. Oke, Bapak Ibu, kalau sekiranya ada permohonan doa dari saudara-saudara sekalian bisa langsung open mic ya, atau bisa kirim lewat layar chat monitor dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak Fransangki. Ya, saya punya kepala ini di belakang ini agak terasa ini sakit, nyut-nyutnya agak pusing Pak John. Tolong didoakan biar kuasa Roh Kudus menjamah Pak John. Amin, siap. Kita akan doakan ya. Ya, Bu Weli Ya, Pak Pendeta. Ya. Mohon doa untuk Ibu Adonia Rahakbau yang sakit ya. Sakit ya. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun. Ya, silakan yang lain bisa open mic dan atau saudara bisa Ya, kirim Pak lewat John. layar monitor. Ya, Bu Pinggang Jaju. saya sakit Pak John. Oke, pinggang. Ya. Nanti Ya, malam Pak ini John. ya, Bu Joyce. Dada saya sebelah kanan, Pak John. Oke. Gua melihat semua umat Tuhan malam ini butuh jamahan Tuhan ya. Haleluya. Pak Tirto, Bu Norma, malam ini kita akan doakan juga untuk Pak Tirto, Bu Norma khususnya ya. Kita berdoa supaya aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan menjamah Bu Norma ya. Oke, malam ini siapa yang sakit? Dengan iman, saudaraku. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, imani. Ketika engkau menumpangkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit, imani. Bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri. Tangan yang berlubang paku, yaitu tangan Yesus Sang Juru Selamat. Ya, tangan yang tak terlihat oleh kasat mata manusia. Sedang menjamah tubuhmu melalui tanganmu. Dan letakkan tangan kanan saudara sekarang di depan layar monitor. Dan ketika namamu disebutkan satu persatu, engkau imani, engkau telah terima kesembuhan malam hari ini. Ya, mungkin hari ini engkau juga tahu bahwa anakmu sakit, atau cucumu sakit, atau menantumu sakit, atau mertuamu sakit, atau kakak adikmu sakit. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh mereka yang sakit. Ya, dan imani hari ini kuasa Tuhan akan bekerja di malam ini. Oke, sudah siap Bapak Ibu sekalian ya? Ketika saya menyebutkan nama saudara, engkau berkata, I receive, artinya engkau terima kuasa, engkau terima mujizat, engkau terima kesembuhan, engkau terima pemulihan, engkau terima kemenangan malam ini. Bapa, di dalam nama Yesus, anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman khotbah pengajaran malam ini, iman mereka makin kuat, makin bertumbuh, dan malam ini Tuhan nyatakan kuasamu, nyatakan kemuliaanmu. Aku berkata malam ini, Ibu Rosalin,
Pak Bruri, Amin. Yes, Sandra I yang ada di receive. Jerman, terima kesembuhan I receive. mengalir atas tubuhmu di dalam nama Yesus. Berkata Amin. hari ini, tubuhmu sehat, tubuhmu pulih, tubuhmu kuat, disembuhkan. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Juga putrimu, Yes. Ibu Sandra, disembuhkan Tuhan. Juga Amin. untuk persiapan perjalanan berangkat I kembali ke receive. Jerman dalam menghadiri pernikahan putrinya Ibu Shirley. Aku berkata hari ini kuasa Tuhan sudah terjadi di dalam nama Yesus. Semua Amin. acara berjalan lancar dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang tak terlewatkan. Semua berjalan dengan baik. Semua dimudahkan, semua dilancarkan Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Imani saudaraku, imani. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau malam ini. Imani dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Pak Frans Angki yang kau terima malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Imanmu berkata oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Mari Tuhan mencapai bagian kepala yang dia keluhan dan nyut-nyut. Hari ini aku berkata tidak akan ada lagi. Sudah berhenti, sudah selesai di dalam nama Yesus. Jadi Allah, kuasa Allah sudah bekerja menyembuhkan Pak Frans Angki, menyembuhkan juga istrinya Ibu Selvi, menyembuhkan anaknya, menyembuhkan juga cucunya. Kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Terima malam ini di dalam nama Yesus. Semuanya berjalan baik, berjalan lancar dalam nama Yesus. Ibu Meli Hukubun, engkau terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau juga dalam nama Yesus. Jantungmu kembali stabil di dalam nama Yesus. Terima malam hari ini dalam nama Yesus. Juga untuk bagian kaki yang bengkak tidak bengkak lagi dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Dan juga untuk Ibu Adonia di dalam nama Yesus. Engkau sembuh malam ini di dalam nama Yesus. Pak Wahyu Hukubun, Ibu Sinta, Ibu Erni, Ibu Erna sembuh dalam nama Yesus. Pak John Hukubun, Pak Stephen De Vretes sembuh dalam nama Yesus. Semua cucu-cucunya Aldo Aldrich dalam nama Yesus dilancarkan semua urusannya dalam nama Yesus. Untuk Yuli, untuk Nito semua disertai Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Terima sekarang kuasa Tuhan sudah terjadi. Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas suamimu, atas anakmu, cucumu, menantumu di dalam nama Yesus. Sembuh malam ini. Terima dalam nama Yesus. Tidak akan lagi ada vertigo, tidak akan lagi pusing-pusing, semuanya sudah disembuhkan, sudah pergi meninggalkanmu. Engkau terima kuasa Tuhan malam ini sudah bekerja menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, Ibu Yeti Sulistiorini, engkau terima aliran kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atasmu. Untuk semua anak mantu cucumu di dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang saat ini ada bersamamu, Ci Among dan juga Ci Yolanda, kuasa Tuhan menyembuhkan mereka saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima sekarang. Ibu Siang Liang, engkau terima di dalam nama Yesus. Engkau terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah engkau saat ini juga. Oleh bilur Yesus engkau sembuh. Cucumu juga sembuh dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Untuk Cindy, untuk Pak Morris, untuk Ibu Evi istrimu. Sembuh dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Tuhan berkati keuanganmu. Untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini, segala yang kau keluhkan sudah selesai, sudah berakhir, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Linda, oh dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini juga, di dalam nama Yesus, Ibu Nini Rawati, keluarga besar Koswandi, sembuh dalam nama Yesus. Untuk cucu Ibu Nini, anak Dave Samuel, sembuh dalam nama Yesus. Untuk perkembangan sudah kembali signifikan, kembali menunjukkan hasil yang membaik, ada peningkatan kemajuan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, untuk anak Eleanor, demikian juga dengan Kimberly, pulih, sehat dalam nama Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Berkati Michael, berkati Denny dengan keluarga mereka di dalam nama Yesus. Terima malam ini. Kuasa Tuhan sudah bekerja juga menjamah. Oh Tuhan, Ibu Meliawati, Ibu Marta, engkau terima malam ini. Your Miracle, Ibu Sinta, juga Pak Tirto, Bu Norma, engkau terima malam ini. Untuk anak-anak Yohan Sini James, kuasa Tuhan bekerja sembuh, sehat dalam nama Yesus. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat malam ini. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat malam ini. Tidak ada yang putus asa, semua penuh pengharapan malam ini. Tidak ada yang dalam keadaan kalah, semuanya berkemenangan malam ini. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil malam ini. Semua adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Sekarang, aku berkata malam ini Ibu Norma, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sedang menjamah rahimmu. Dalam nama Yesus, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Sembuh dalam nama Yesus. Kau sehat malam ini. Tuhan pulihkan kesehatanmu di dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, kita berdoa juga untuk anak daripada Bu Ong Kyo Kim, anak Indah, sembuh dalam nama Yesus. Untuk tacinya Ibu Sis,
si Suelian, engkau pulih, engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Tuhan panjangkan umurmu dalam nama Yesus. Tuhan berikan perlindungan dan keselamatan atasmu. Terima kasih, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami doakan juga perjalanan Ibu Nini Rawati. Oh Tuhan, dalam perjalanan bersama dengan rombongan Tuhan sertai tanggal 1 Juni. Semua dilancarkan, disertai Tuhan, tidak ada yang musibah, bahaya, bencana, kecelakaan, semua dilancarkan, dimudahkan, urusan-urusannya selesai. Untuk penjualan tanah dari Ibu Rosalin, Pak Bruri, Tuhan sudah kirimkan pembelian terbaik dan harga yang memuaskan. Sudah dilancarkan semuanya, tidak ada yang tertunda lagi, tidak ada pembatalan lagi. Semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Penjualan tanah dari Pak Effendi, Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Dan aku berkata hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Terima Tuhan kasih berkati Pak Pastor Morris. John. Ya, Tuhan sama-sama Bu Tuhan Jaju. memberkati. Tuhan berkati Bu Om. Ya. Ya. Beli, Tuhan berkati ya. Ya. Pak Tito, Bu Ya, Norma, Tuhan. semangat ya. Tuhan berkati. Bu Broli, terima kasih. Tuhan berkati ya. Bu Berkati Bu Norma, Joyce. Pak Tito, Tuhan berkati. Ya, Bu Marta, Bu Merawati, Ya, berkati Bu Silian, Bu Beli. Semuanya Tuhan berkati ya. Bu Tati, Tuhan berkati. Bu Om, Bu Ya, Pak Betty, semuanya ya. Bu Cayu, terima kasih. Iya, Bu Sali. Tuhan berkati Bu Joyce, semuanya. Bu Putri, sampai jumpa Ya, lagi. Pak Ali, Bu Jaju. Tuhan berkati semuanya. Buat semua di rumah Bu Jaju. Diberkati. Ya, sampai jumpa lagi. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Lakers 8. Oke. Ya. 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 Oke.